Saya dudukin kan itu makam atasnya. Saya dudukin begini. Bah, tolong bah. Terus saya minta nomor buat besok keluar bah. Hongkong kata saya. Mau 4 angka, 3 angka, 2 angka terserah. Saya buat bayar utang bah besok. Kayak tidur di kasur. Yang datang apa? Ya kan? Pala jatuh. Dapat tuh yang kedua kali. Penasaran, lu cari kata gua yang angker, yang paling angker kata gua, yang paling ngewujud setannya kata gua. Gua mau minta langsung belak-belakan kata gua ya kan. Gua pengen tahu. Tapi katanya itu mah katanya bukan di keramat. Bang Dodi cari orang yang meninggal baru. Ya kan. Ibarat kata paginya dikubur ya kan. Malamnya Bang Dodi turun ke situ ke makam. Kalau emang itu dia nggak keluar, nggak ngewujud katanya, lu samit katanya tuh, pukul makamnya. Halo Sobat TTM, balik lagi bersama gue Nari di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin slow. Oke, di episode ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia terjun ke dunia pertogelan nih. Dan cerita ini bener-bener banyak banget sisi positifnya dan semoga kalian bisa mengambil dari cerita yang akan dibagikan oleh narasumber gue ini. Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Bang Dodi. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Oke Bang, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ini. Bang, ini kalau boleh tahu tahun berapa? 5 tahun ke belakang lah. 5 tahun ke belakang? Iya, 5 tahun ke belakang. Tahun berarti tahun 2020? Iya, pokoknya 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang lah. Oke. Ya. Bang, ini kan Bang Dodi dulu sempat kerja sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Kenapa bisa menyeberang untuk memilih pesugihan togel ini? Karena ya satu emang gimana ya, yang namanya orang kalau udah kelilit utang ya kan, kelilit utang itu apapun caranya akan dilakukan. Oke. Gitu kan, apapun caranya itu akan saya kerjakan, saya lakukan. Tapi kan ujung-ujungnya juga bakal buntu juga. Gitu. Makanya ya ada temen ngasih saran begini ya kan, saya ikutin. Ada teman saran ngasih begini, ayo saya ikutin. Saya jalanin, saya lakuin. Saya kerjakan. Maupun itu hitam, maupun itu putih, maupun itu halal, mau haram, saya kerjain. Cuman karena untuk membayar utang doang. Nah, cuma membayar utang doang. Oke, Bang Dodi mungkin ditahan dulu untuk cerita ini. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Dodi kali ini, kalian bisa simak dan tonton videonya sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber dan memiliki cerita, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Dodi sudah siap? Oke, siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Oke, Bang Dodi, gimana tuh awal ceritanya? Jadi begini, saya itu cari kerja ya di daerah Cikampek, gitu kan. Saya dapatlah kerja bangunan, ya kan? Kerja bangunan, ya kan. Awal kerja bangunan terus ya kan. Ya sekian bulan sampai ya 1 tahun lah kerja bangunan. Itu sama sekali nggak ada buktinya. Maksudnya hasilnya gitu? Hasilnya nggak ada hasilnya. Selalu borongan itu rugi terus kan. Padahal target kita kerja itu sesuai gitu kan. Ibarat kata target bangunan 2 bulan, 1 bulan kita selesai. Kita bikin
pendasi aliran air, ya kan, aliran air, ya kan, 3 bulan 2 bulan kita udah selesai. Tapi itu uangnya nggak ada, selalu rugi gitu kan. Bikin apa, pendasi lagi, pendasi air, aliran air, ya kan, yang daerah Subang gitu kan, di situ terus harus rugi. Lah kata saya, ini uangnya kemana, ya kan, selalu. Nah saya diem lah, ya kan, nongkrong sama teman-teman. Waktu di Cikampek saya nongkrong. Nah nongkrong awal-awal ngopi ngerokok biasa. Nih orang kata saya pada ngapain? Awam, saya asli awam, nggak tahu. Ini orang lagi pada ngapain, ya kan? Wah, pulpen, buku, ya kan, biasa. Kata saya, ini orang lagi apa? Nanya kan saya kan sama teman tuh, yang namanya Amo, ya kan? Bang Amo, itu orang lagi ngapain? Nomor pasang togel. Masa sih lu nggak tahu ada nomor? Iya, emang nggak tahu saya mah, ya kan, asli. Dilihat, ya kan, wis, lagi pasang nomor, pasang. Setiap jam 11 itu rame. Malam nih. Ya, jam 11 malam itu rame, ya kan. Wah, ada yang nepak jidat, ada yang ini. Wah, semua pokoknya pusing. Gua ada yang terbalik, ada yang ibarat kata kalah terus, gua nggak pernah menang, ya kan. Nah, saya diam. Kata saya, ini orang pasang. Nah, begitu saya nongkrong jam 4:30 lah, 4:30 lah, habis asar lah. Nah nongkrong lah sama saya Amo tuh. Lu punya duit nggak? Buat apaan? Punya duit nggak? Karena 10.000, nggak usah gede-gede. Buat apaan? Buat pasang nih gua. Lu mau pasang nggak? Punya nomor nggak? Nomor apaan kata gua? Nggak tahu, ya kan. Nah di situ dipasang lah uang yang 10.000 punya saya, ya kan. Ah terbalik gua katanya. Maksudnya? Iya katanya, gua pasang kata terbalik katanya, nomornya katanya nggak tepat katanya, cuman terbalik doang. Terus dapat duit? Enggak lah katanya, cuman dapat uang kaget doang katanya, dikasih ini doang, setengahnya rokok, ya kan. Oh ya udah. Nah sekian bulan, ya setiap sekian minggu, sekian bulan, ya kan, terus sambil kerja bangunan terus lama. Si Amo itu, ya kan, iseng, coba lu pasang katanya, ya kan. Maksudnya pasang gimana nih? Gue nggak ngerti, asli gue nggak ngerti. Ya, lu punya angka berapa? Ya kan, nggak tahu gue. Ya kan. Ngeliat iseng, nah masih juga terbalik angkanya. Iya angkanya masih juga terbalik, belum tepat angkanya. Nah adalah dari teman-teman si Amo yang denger, ya kan. Ada nggak lu katanya temen yang berani katanya ngimpo? Saya dengar ngimpo, kata saya. Maksudnya ngimpo apaan? Ya katanya lu diem katanya di keramat, ya kan, di makam atau di pohon-pohon gede, lu minta ke situ ke setan, ya kan. Diam terus, saya kaget. Wah, benar lu kata gua. Iya katanya, ada banyak yang tembus katanya. Saya diam. Disamber tuh sama si Amo. Kenapa sih lu? Pusing gua, kata gua. Duit kagak ada, ya kan. Aduh, pening kata gua. Udah, katanya, lu pasang aja. Ya pasang berapa? Orang gua gak tahu nomornya, ya kan. Coba aja nomor asal-asalan, berapa ke lu, mau 18 ke, mau 19 ke, mau 23 ke, apa ke, enggak lah. Iseng pasang aja. Saya pasang dulu 19, 2 angka. Itu pun ibarat kata ada yang ngasih, ya kan. Lu kalau mau pasang 19 katanya. Dipasang lah sama saya. 1.000 rupiah pasangnya, 1.000 rupiah. Itu terbalik. Yang keluarnya itu 91. Oke. Nah saya pasang 19, ya kan. Nah terbalik lah nomor itu. Penasaran. Nah si Amo bilang lah sama saya,
gimana katanya kalau kita ngimpo? Maksudnya gimana? Tepat kayak itu kata gue. Ya kalau dikasih tepat katanya gitu kan. Kalau dikasih tepat. Terus gimana caranya? Kayak semacam pesugihan katanya. Kita sesajen. Beli kopi manis, kopi pahit, kembang, terus kemenyan ya kan. Nah lu diem di situ katanya. Kita turun katanya jam 11 malam. Nah minta lalu di situ ya kan, baca mantra-mantra apalah yang lu bisa katanya, minta di situ. Saking saya pusing kan, ya udah ayo gua yang turun. Mana sih kata gua, dari mana sih asalnya kata gua orang mati sama setan, ayo gua yang turun kata gua. Udah pusing kan saya, yang penting gua kebayar utang, ujungnya utang saya kan, banyak utang. Oke, saya kerjain kan, ayo di mana, malam apa? Serius lu? Iya kata gua, ayo serius kata gua. Gua yang turun tangan kata gua. Ayo kata gua. Awas lu kalau lari, gak bakalan gua lari kata gua. Ayo, gua yang turun dah kata gua. Mau setan apa kek kata gua. Bukan mau ibarat cari setan, gua mau minta nomor. Lu kan minta nomor kan ujungnya kan? Iya, minta nomor, bukan nyari setan, gua mau nyari nomor gua di sini. Ya udahlah. Nah, adalah situ yang namanya Keramat Bayongbong. Keramat Bayongbong. Bayongbong. Namanya Keramat Bayongbong. Angker lah di situ. Keramat Bayongbong namanya. Daerah Subang tuh. Sebelum Kampung Siluman. Di situ. Lu serius berani? Berani atau gua mau dikeramat kayak, mau di makam kayak, mau di hutan kata gua, ayo. Nah, jalanlah saya kan di situ. Beli peralatan. Ya kan, dia semacam beli rokok, beli kopi manis, kopi pahit, dia kan beli susu, beli kemenyan, dupa kayak begituan kan. Dia sempat marah kan sama saya kan, awas lu katanya kalau misalkan lu lari kan. Nggak bakalan kata gua, nggak bakalan gua lari, gua adepin ya kan. Mau apa juga gua adepin, yang penting bener kata gua ngasih nomor ya kan. Gimana caranya kata gua kalau ini? Ya lu buat inilah, bilang lah katanya. Lu bilang lah apa, minta izin sama yang punya di situ. Lu minta lah, saya minta nomor buat yang besok keluar. Besok apa? Besok malam keluar. Misalkan Hongkong ya kan. Nah berangkat saya lah ke makam itu yang namanya Keramat Bayongbong. Jalan, nah sampai situ ya kan, emang asli itu keramat. Ibarat kata, oh merinding saya kan, merinding buat, wes. Lu jangan setengah-setengah, berani nggak? Ya udah tanggung, gua udah kesini, kata gua, ayo turun, kata gua, nggak bakalan takut gua, ayo nggak bakalan lari. Nah, bakarlah kemenyan di situ kan, ada pohon gede. Pohon gede, beringin tuh, pohon beringin gede, pohon. Wah nggak kepeluk berapa orang, 7 orang nggak kepeluk itu pohon gede. Nah saya diam lah di situ. Itu pohon ibarat kata udah banyak sobekan kulitnya, kulit pohon itu. Banyak yang ngimpok di situ kan. Banyak yang ngimpok di situ, yang minta nomor di situ ya kan. Yang minta nomor. Nah saya turun lah di situ. Setelah saya turun di situ, wah memang merinding, ada rasa merinding, saya rasa takut ada. Cuman kata saya masa sih kata saya kesini bukan mau cari setan, saya kesini mau minta nomor. Yang punya di sini saya minta nomor buat besok Hongkong kata saya. Keluaran besok Hongkong berapa? Kasih tahu sama saya. Maupun 4 angka atau 3 angka atau 2 angka kata saya, kasih sama saya. Saya minta kata saya nomor buat besok malam keluar kata saya. Itu saya diam sampai jam 4, dari jam 11 itu sampai jam 4 mau subuh. Oke. Itu nggak ada yang namanya ibarat kata apa ini itu, nggak ada sama sekali, nggak ada ibarat kata ada bunyi ini bunyi itu. Cuman begitu mau subuh itu ada kodok, kalau dibilang kata orang kampung bancet namanya.
Nah, dimakanlah sama ular, ya kan? Dimakan sama ular tuh, digigit sama ular. Kan bunyi cet cet cet. Saya nengok kan begini. Wah, bancet kata saya, dimakan ular itu. Saya liatin sampai ditelan kan sama dia, telan. Udah masuk tuh kan, udah ketelan. Itu si ular jalan. Si ular jalan, masuklah ke cagak kayu yang saya dudukin itu, yang saya adepin di depan, ya kan. Masuklah dia. Palanya dia masuk, badannya enggak. Nah, nyangkutlah dia di situ kan. Mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Nah, terus saya iseng, ya kan. Waduh, kasihan juga nih ular. Nah, saya tarik kan, keluarin. Dimuntahin lah itu kodok. Bancet tuh, yang namanya bancet, dikeluarin tuh. Dia lari kan ularnya. Udah mau terang kan, udah mau subuh. Udahlah. Saya pulang kan, keluar. Lah, lu kok pulang? Ya nggak bisa ngapain, kata gua. Nggak ada, kata gua, yang ini itu, kata gua, yang serem-serem, kata gua. Nggak ada ya gangguan apa-apa. Yang bener, iya, kata gua, nggak ada. Yang lain, katanya, apa kayak apa? Nah, saya kasih tahu kan tuh sama yang namanya si Amo tuh. Gua cuman ada angin, kata gua nih, angin, set, bunyi begitu, udah. Terus mau subuh, kata gua, ada kodok, bacet, kata gua, dimakan tuh sama ular. Begitu dimakan sama ular, kan? Udah dimakan, udah masuk, ya kan? Dia masuk ke ranting pohon kayu gede itu, ya kan, palanya. Nah, palanya masuk, kata saya. Cuman badannya dia nggak masuk, ya kan? Karena ada kodok di perutnya, ya kan? Nah, ditariklah sama saya, ya kan, ditarik, dikeluarin, ya kan. Nah, itu si kodok dikeluarin sama dia, dimuntahin, atau cuman itu doang yang namanya di Keramat Bayongbong, kata gua, nggak ada yang namanya ini. Nah, pulang lah kan sama si Amo, gagal tuh saya, sama sekali gagal, nggak dapat nomor, gagal itu kan sekali. Nah, si Amo itu bilang sama temennya, itu si Dodi katanya ngimpo di Keramat Bayongbong, dapat apaan? Dapat kan nomornya? Kagak ada dia, kagak ada yang datang sama dia. Terus masa sih kagak ada? Nggak ada. Itu sama temennya dah, harus berhubung temennya jago ngecaknya, kalau mistik-mistiknya jago dah. Nah, dipasangin lah sama dia, tembus, dapat 4 angka. Nggak tahu berapanya, cuman saya dikasih duit 300.000 sama temennya. Nah, saking penasaran si Amo, lu masih berani enggak, katanya. Kata gua, apa lagi? Ayo, kata gua, kalau emang bener ngasih. Nah, di daerah Gombol Tangkil ada, pokoknya si Abah aja namanya. Si Abah itu dia dulu pernah ngejebolin yang namanya bukan togel, dulu itu portas. Dulu itu portas, bukan togel, portas. Itu jebol sama dia, 1 RT, 1 kampung dapat. Nah, meninggal lah itu, si bapak itu meninggal, dimakamin lah di Gombol Tangkil namanya. Nah, banyaklah di situ yang ngimpok ke situ, ya kan, banyak yang ngimpok ke situ. Kata si Amo, temen saya, lu berani nggak, katanya, itu orang meninggal dulu pernah ngejebolin yang namanya portas, bukan togel, portas, katanya, kayak semacam togel. Ayo, kata gua, kalau emang benar, ayo, apa persyaratannya? Dia beli lagi persyaratannya, ya kan, beli lagi persyaratannya. Telur ayam kampung 2, terus beri kemenyan lagi, ya kan, kopi manis, kopi pahit tetap ada, masih ada, ya kan. Itu ada gubuk, ya kan. Nah, kan kalau makam-makam zaman dulu kan ada saungnya, ya kan, kayak semacam saung gubuk, ya kan, dikasih gubuk lah. Nah, saya datang ke situ, ya kan. Ada kuncen kan di situ yang suka ngejagain makam, ya kan. Mau ngapain? Oh enggak, Pak, saya mau jarah aja, terus saya mau jarah ke si Abah ini namanya, ya kan. Oh iya, silakan. Wah, bukan jarah lu, katanya, mau cari nomor, ya kan. Oh iya Pak, kalau memang Bapak tahu, ya kan. Itu asli
bukan bohong itu mah. Itu begitu saya masuk ke situ, kayak angin, angin. Tapi begini kan, kaget, sampai kaget saya. Aduh, kata saya, aduh, apa nih? Sempat mau lari itu saya, itu. Karena saya nekat orangnya, ya kan, saya nekat, masa sih cuma angin, ya udah diam, nggak ada. Saya bakar lagi kan kemenyan, saya bakar lagi terus. Saya mohon sama ini ya kan yang di makam punya si Abah. Saya bilang, "Bah, saya minta nomor buat besok malam," kata saya, "Hongkong, tolong Bah," kata saya buat bayar utang semua. Nah, begitu saya ini ada lampu, ya kan, lampu, aduh banyak orang, dikira saya mau nyamperin saya. Ya kan. Kaget kan saya kaget kan, diam aja. Taunya kan ada yang meninggal. Oke. Nah, ada yang meninggal. Nah, ngegali makam lah. Nah, ibarat kata ini sama saya kan lagi dikerjain ya kan. Nah, di samping sananya jauh lah, sekitar ada 12 meter lah. 12 meter itu ada yang gali makam. Ada yang meninggal baru. Begitu ada jam setengah 11 itu orang kan pada pulang yang lain. Itu makam udah beres itu makam. Itu makam udah beres. Nah, cuman ada yang nungguin, yang penggali kubur tuh 3 orang, ya kan, penggali kubur 3 orang. Itu bukannya ibarat kata ini ya, mata saya apa gitu, saya salah lihat atau gimana gitu kan. Itu perasaan saya itu rame Pada saat itu? Rame. Padahal itu orang itu udah pada pulang. Nah, ternyata itu ya kan, itu si makam itu begitu udah digali, udah beres ya kan, ternyata si mayitnya itu masih di rumah sakit, belum dibawa ke rumahnya. Nah, ditundalah sampai besok pagi ya kan. Itu makam rame banget. Kata saya rame amat ya kan. Saking penasaran, saya tinggal dong, yang saya lagi tapak ya kan, yang saya lagi ini ngimpok tuh di makam si Abah itu. Saya tinggal kan, saya nyamperin ke situ, saya deketin. Nah, saya begitu ngeliat, cuma ada 3 orang doang. 3 orang? Iya, yang gali kubur doang. Pak, ini orang, kata saya, pada kemana Pak? Lah, orang cuma saya bertiga doang katanya, nungguin ini makam katanya. Pak, kata saya, rame, saya nggak, makanya saya nyamperin ke sini, kata saya, rame Pak, kata saya. Ya kan? Orang saya dari jam 9 katanya, di sini cuma 3 orang, nggak ada lagi tuh kopi. Mau kopi Pak? Enggak. Saya tengok, perasaan rame, kata saya, tadi banyak orang, kok saya samperin cuma 3 orang. Ya udah kan, saya lanjut kan, jam 12:30 saya lanjut duduk lagi di situ ya kan, nerusin impoan saya, ngimpok saya kan, tapak lagi situ kan, saya terusin. Saking saya kesel ya kan, nggak ada ibarat kata datang jenis kayak gimana ya, setan kayak gitu. Saya dudukin kan itu makam atasnya, saya dudukin begini, Bah, tolong Bah, terus saya minta nomor buat besok keluar Bah, Hongkong, kata saya, mau 4 angka, 3 angka, 2 angka, terserah, saya buat bayar utang Bah besok, tolong, kata saya. Didudukin sama saya itu makam ya kan, didudukin makam sama saya, sampai begini saya dudukin sama saya. Itu pas begitu saya dudukin ya kan, saya ngantuk ya kan.
ketiduran. Kayak tidur di kasur. Yang datang apa? Ya kan? Pala jatuh. Bangun saya kejedot juga. Waduh, kata saya. Bangsat, ya kan. Kepala, kata saya. Lihat sama saya. Kok kagak ada? Tadi perasaan kepala, kata saya, jatuh. Udah. Diam lagi saya. Bakar lagi sama saya. Saking penasaran saya bakar lagi kemudian. Sampai gagal lagi kan. Nah, bilang lagi kan sama saya. Sama si Amo. Masa sih lu gagal terus, nggak pernah ada yang ngasih? Ya gimana, kata gue, orang gue udah diem di situ. Lu tahu kan, kata gue, ada orang yang meninggal, kata gue, gali makam. Iya, gue ngelihat, katanya. Gue ngelihat. Itu rame, kata gue. Gue samperin kagak ada orang, cuma ada 3 orang doang. Gue saking kesel, gue dudukin itu makam, kata gue. Saking kesel, nah gue ketiduran. Pas gue tidur, itu lagi enak-enak, kata gue. Itu kepala jatuh, kata gue. Itu si Dodi ngimpo lagi, katanya. Di si Abah yang dulu ngejebolin portas, katanya. Iya, dia berani juga dia, katanya. Sampai subuh dia, katanya. Cuma dia kejedot, palanya benjol, katanya. Saya nggak masang, saya cuma ngasih kode begitu doang. Ada orang gali makam 3 orang, kata saya. Terus saya tidur, kata saya. Saya ketiban kepala. Jatuh kepala, kata saya. Dikasih lah sama temennya. Itu asli. Dasar temennya jago, ya kan. Ngecak kode alam sama dia. Dapat lagi. Tembus lagi. Ya kan. Tembus lagi. Nah, saking saya udah pusing, ya kan. Pusing. Kenapa sih, kata gua? Kalau gua kagak pernah dikasih nomor, lu kok, kata gua, dapat terus. Ya gimana gua kebayar utangnya? Sedangkan gua dibaginya sama lu cuma berapa? Kata gua. Ya kan gua pasangnya nggak gede, katanya. Pertama saya dikasih 300. Kedua saya dikasih sama dia 500. Dapat tuh yang kedua kali. Penasaran, lu cari, kata gua, yang angker. Yang paling angker, kata gue, yang paling ngewujud setannya, kata gue. Gue mau minta langsung belak-belakan, kata gue, ya kan. Gue pengen tahu. Ada tuh orang Cirebon, ya kan. Dia pendatang, salaman sama saya. Dari mana, Bang Dodi? Saya dari Luliang, Bang. Lagi ngapain di sini? Cari kerjaan, kata saya. Kuli bangunan, kata saya. Katanya dengar-dengar, katanya suka ngimpo, katanya di makam-makam, katanya keramat-keramat. Saya capek lah, kata saya, nggak pernah ada yang ngasih, kata saya. Maupun di Keramat Bayongbong, kata saya, di makam si Abah yang ngejebolin 1 kampung, kata saya, itu bandarnya, kata saya, nggak pernah ada yang ngasih sama saya nomornya. Nah, adalah cerita tuh yang orang Cirebon, namanya Ade. Ya kan? Benar, Bang Dodi. Bang Dodi pengen nyata, pengen datang, katanya, wujud setannya, katanya. Ya iyalah, kata saya, biar saya langsung ngomong, kata saya, nggak usah ibarat kata cerita-cerita mistik ini lagi lah, kata saya, ngecak lagi lah, pusing, kata saya pengen ini aja, kata saya, yang langsung dia bisa ngomong berhadapan sama saya. Serius, Bang Dodi, katanya. Iya, kata saya, ya kan. Nah, ngopi dulu, kan, ngerokok dulu saya. Nah, ganti hari itu saya ditanya lagi itu sama si Ade. Bang Dodi masih suka pasang? Masih, kata gue, nggak pernah dapat gue. Udah pusing gue lah, kata gue. Serius, Bang Dodi? Iya, nggak pernah dapat. Itu asli, bukan bohong itu, dikasih modal sama dia saya. Benar, Bang Dodi, yakin Bang Dodi berani? Berani. Tapi katanya, itu mah, katanya, bukan di keramat,
Bang Dodi cari orang yang meninggal baru, ya kan. Ibarat kata paginya dikubur, ya kan. Malamnya Bang Dodi turun ke situ, ke makam. Kan dia bisa kan? Dari mana orang yang meninggal kata saya? Nyarinya ya kan susah ya kan. Sehari, 2 hari, ya sampai sebulan lah. Sebulan lamanya ya kan. Nah. Wah, udah kayak orang stres lah saya. Masa kagak pernah dapat. Itu si Ade datang lagi. Yang namanya Ade. Bang Dodi kenapa sih kayak yang pusing aja? Iya gue pusing nih karena gue gak pernah dapat gue nomor. Nah disitulah benar Bang Dodi, yakin Bang Dodi mau katanya turun katanya. Sampai tapak katanya mau, gue siap maupun dimanapun. Oh yaudah. Nah sambil ngopi sambil ngerokok saya ya kan cerita sama dia. Nah dia ngasih tahu lah sama saya, Bang Dodi siap. Saya kasih tahu caranya. Bang Dodi cari kembang katanya. Kalau di sono di Cikampek namanya pacing. Pacing. Dia berbentuknya kayak rotan batangnya. Tapi ada bunganya merah. Oke. Nah, ambil Bang Dodi 3 batang itu pohon pacing yang ada bunganya merah. Nah, buat apa? Udah nyari aja katanya Bang Dodi. Pohon pacing katanya ya kan 3 batang ya kan panjangnya ya sekitar seginilah. Hampir semeter kurang lah 70 sentian lah katanya. Ambil 3 batang. Ada tuh saya dapat ya kan sebesar-besar begini nih. Gedean dari inilah batangnya. Nah, gedean dari inilah 3 batang. Nah saya bawa tuh kan, saya dapat. Nih kata saya, Dek, saya dapat. Ya udah potong katanya ujungnya. Dipotong lah kayak semacam rotan. 3 batang kan. Segini. Saya ikat pakai karet kan. Ngobrol ya kan, saya cerita ya kan sama si Ade, sama si Amo atau siapa juga. Lu mau ngapain lagi? Gua dikasih tahu nih sama si Ade, mau kasih tahu caranya. Biar itu mah asli langsung katanya. Ngasih nomor. Tapi gua harus benar-benar berani. Gua modalin. Oke, kata gua, ayo modalin. Gua yang turun tangan. Yuk, siap. Bener lu? Iya. Nah, sambil ngerokok, ngopi, ya kan. Adalah yang meninggal. Tetangga, ya kan. Jadi ini kampung yang saya diam, ya kan. Nah, beda RW lah. Oke. Nah, beda RW lah. Meninggal. Kebetulan itu meninggalnya memang dia sakit, ya kan. Dirawat di rumah sakit, dia itu dapat seminggu ya meninggal lah. Nah, saya dengar kan ada yang meninggal Dot. Di mana tuh? Oh, RW sebelah katanya. Namanya Tangkil, Kampung Tangkil. Harus udah makan belum? Belum katanya, masih di ini. Saya penasaran kan, saya lari kan, pakai motor, buat coba motor sana. Ke makam itu kan, ke makam Kampung Tangkil namanya. Oh iya kata saya, benar. Ingat kan otak saya, oh kata si Ade harus cari makam yang baru. Nah itu kuburan, itu yang meninggal dimakamin itu jam 1 siang. Kubur kan, 1 siang. Itu yang meninggalnya emang perempuan. Oke. Perempuan yang meninggalnya masih baru. Nah, pas begitu jam 1 siang dikubur udah selesai ya kan, udah selesai beres. Saya kasih tahu dong sama si Ade, Dek, di RW sebelah kata gue dia yang meninggal, Kampung Tangkil. Yang bener A katanya. Iya. Ada yang meninggal baru tadi jam 1 kata gue dimakamin,
beres. Terus gimana kata gua? Bener katanya. Serius berani? Iya kata gua, berani bener kata gua. Tapi jangan kabur katanya. Iya kata gua, nggak bakalan gua. Cerita sama si Amo. Mau gimana mau? Ada tuh yang meninggal. Kabur nggak lu? Nggak kata gua. Nggak bakalan gua. Yang penting gua dapat nomor ya kan. Dapat nomor. Nah, si Amo itu beli kopi ya kan, beli kemenyan, dia kan madat semua ya kan, semacam kemenyan lah, bakaran-bakaran. Nah, ceritalah sama si Ade, nggak usah katanya, nggak usah pakai gitu-gituan. Terus gimana Dek? Nggak usah katanya, nggak usah pakai kemenyan-kemenyan kayak gituan. Ya, udah katanya. Pokoknya datang ke situ, lu pegang katanya itu batang pacing 3 biji. Kalau emang dia nggak keluar katanya, ya kan? Kalau emang itu dia nggak keluar, nggak ngewujud katanya, lu samit katanya tuh, pukul makamnya, pukul katanya tuh makamnya sama itu, sama batang pacing katanya. Saya cuma dimodalin itu doang. Cuma dimodalin batang pacing doang, 3 batang. Asli. Saya datang kan ke situ habis maghrib. Habis maghrib saya datang ke situ. Mundur, maju. Mundur, maju. Asli itu baru saya kerasa yang namanya saya takut. Mundur maju mundur. Kenapa kata saya ini? Sempat saya nggak masuk saya. Diam. Saya ngerokok dulu, ya kan, ngerokok dulu. Sambil nunggu saya. Ngerokok dulu, tenang. Kata gua, mau beli kopi mau? Masih sore kata gua, baru juga jam berapa lu kata gua. Masih jam 7:30 kata gua. Belum ini kata gua. Ntar lah, kita ngopi dulu ngerokok. Ya udah. Ngopi dulu, ngerokok dulu. Itu pacing nggak pernah dilepas sama saya. Batang pacing itu. Saya pegangin. Ada yang ketawa, ya kan. Kunti. Ketawa kata gua. Apaan lu? Kata gua. Yang ngetawain gua lu kata gua. Udah hilang. Ada burung hantu kan, burung hantu bunyi kik. Wah. Asli itu saya diam. Diam saya. Waduh kata saya, ini mah benar kata saya. Udah lah. Berarti saya udah nekat ya kan. Udah nekat saya. Diam. Belum nyamperin makam saya. Belum. Masih diam di jauh, saya masih diam. Masih ibarat kata di gerbang lah, saya masih belum masuk ke makamnya. Masih pokoknya udah macam-macam. Udah angin. Udah bunyi kunti ya kan, udah ada yang terbang cuas. Wah pokoknya udah ular ya kan, ular itu ular hitam kan, kalau dibilang sana kan orang ular poros. Iya. Ya kan, kalau di sini kalau misalnya ular kobra ya kan, bilangnya ular poros. Itu ular ular kata saya sampai mengkilap ya kan. Terus yang namanya ular belang ya kan, yang hitam putih. Waduh, ngoreh juga katanya. Hujan lah, gerimis, hujan. Saya diam dong di pondok. Itu pondok emang makam dulu, cuma udah lama itu makam, udah lama. Saya diam di situ sendiri ya kan, begini sambil ngerokok. Nggak kerasa, ibarat kata udah mau jam 10:30 malam nih. Ya. Udah mau 10:30. Nah di situ saya ingat ya kan, kata si Ade, kalau kayak begitu suka keluarnya itu tengah malam, jam 11:30, kalau nggak 11:30. Kalau yang namanya jam 12 jarang keluar katanya. Nah datanglah saya kan, jalan, saya cari-cari. Yang mana ini makamnya kata saya nih ya. Lihat kiri kanan ya kan. Wah udah pikiran mah udah banyak udah, pokoknya udah ini ngeliat ini. Wah
Wah, terus apaan tuh? Oh bukan, ah itu bukan angin. Nah ketemu, keinjak sama saya kan, si makam itu kan gelap kan, keinjak. Ini nih kata saya makam yang tadi Mbak. Saya nengok ini kan, lihat kiri kanan, takut ada orang kan, takut ada orang, ini kiri kanan. Duduklah saya, sambil megang sebegini aja, pacing, batang pacing 3 biji. Saya bilang kan, sebisa-bisa saya, kata saya, summa ila arwahi, kata saya. Yang ini kan saya nggak tahu kan namanya kan. Saya minta tolong, saya kebelit utang, tolong saya, kata saya, minta saya nomor buat besok malam 4 angka, kalau nggak 3 angka, ya kan, tolong saya buat bayar utang, kata saya. Saya pegangin gini kan, pacing. Saya diam, buas, angin kan, angin. Itu pohon bambu, oh angin, goyang-goyang, sampai begini sama, tetap begini aja kan, tetap begini. Saya pegang kayak kunti ya kan, burung hantu, kik 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 kik. Terus saya lihat, udah wah pokoknya udah merinding, udah kayak apa tahu nggak karuan saya kan. Saya tahan, pokoknya bodoh kata saya, ya kan. Itu sampai jam 1:30. Kagak keluar juga, ya kan? Kagak keluar juga, cuma ada angin. Rasa penasaran saya tahan, saya tunggu sampai subuh, enggak ada lagi. Pulang, saya lempar dong sama yang namanya si Ade, ya kan. Loh kata gua cuman ditakutin sama yang namanya kunti, kata gua, bunyi sama angin, kata gua. Itu kata gua jenisnya kagak ada yang nongol, kata gua, yang namanya setan, kata gua. Lah terus gimana katanya? Gua duduk, kata gua, di depan itu makam sambil megangin pacing. Oh iya lupa, katanya, saya nggak ngasih tahu caranya. Terus gimana? Nah, kalau emang udah di situ, katanya, ya kan, udah di situ, katanya, udah nungguin, udah bilang, katanya kan, ya minta dia nggak keluar, baru katanya itu batang pacing itu pukul ke makam, pukulin itu makam, katanya, sama disamit, katanya, sama tuh. Nah gua enggak, kata gua pukul begitu, ya kan. Ya terus gimana? Ya coba lagi sama katanya. Ya udah dah, ntar gue pengen tidur dulu, ya kan. Saya tidur kan, tidur saya. Wah pokoknya itu dalam tidur saya itu parah banget, yang banyak datang itu. Wih, datang tuh, yang baju hitam, yang badannya gede, kepalanya manusia, badannya ular, ya kan. Banyak sampai kalau kata orang Sunda mengigo. Oke. Saya teriak-teriak, ya kan. Saya teriak-teriak tuh. Wah sampai dibangunin kan saya teriak-teriak. Ngigo saya. Dibangunin saya kan. Istighfar lu, istighfar, katanya. Cepat. Aduh. Kenapa lu? Buset, kata gua disamperin. Buset, kata saya. Mimpi, kata. Wah mimpi, kata. Dikira beneran, ya kan, kata saya. Beneran, mimpi. Nah di situ, ya kan, itu si Ade udahlah katanya, nggak usah cari-cari yang apa, yang enggak, katanya. Kalau emang gagal, enggak, kata gue pengen bayar utang deh, pusing gue kalau pengen bayar utang, kebayar utang setengah aja, kata gue. Kalau emang gue kebayar utang setengah, gue udah aman, kata gue, ya kan. Ya iya kan, kerja aja, gue kerja tahu sendiri, kata gue kan. Berapa kali gue dapat proyek, ya kan, sama mandor tuh.
selalu jebol kata gue, nggak ada untung rugi terus. Ya otomatis gue jalan pintas dong kata gue kan, gue cari jalan pintas, gimana caranya gue kata gue, biar gue cepat bayar utang kata gue, biar ini gue pengen pulang ini kan. Tenang dulu, tenang, ngerokok. Nah kebetulan itu malam Sabtu. Malam Sabtu. Pas yang kemarin meninggal tuh, jadi ketiga harinya. Nah ketiga harinya itu saya datengin lagi. Ya kan. Itu mah nekat saya. Nggak sama si Amo, saya nggak diantar sama si Amo. Itu saya datang lagi ke makam itu, ya kan, datang lagi. Begitu di jalan, pas begitu saya mau masuk itu ke dalam makam, wah itu asli itu kata saya, udah ngelihat, wah berjenis-jenis binatang lah kata saya. Kalau setan nggak ada satupun, berjenis binatang itu mah banyak, udah anjing, udah wah pokoknya macam-macam kayak binatang gudu-gudu. Kalau setan nggak ada, cuman ada bunyi-bunyi doang ya kan. Pohon bambu tuh, pohon bambu itu, pohon bambu, sampai ibarat kata kayak portal, gimana sih? Kayak portal pohon bambu. Turun, kaget kan saya. Apaan saya ini pohon bambu? Saya tarik kan, tarik pohon bambu, tarik. Baru tuh naik lagi pohon bambu. Nah terus saya jalan, nyamperin lagi saya ke makam itu. Ngomong lagi saya kan, bicara lagi sama itu. Tolong kata saya, summa ila arwahi kata saya minta nomor buat besok malam kata saya, buat bayar utang saya. 4 angka, kalau nggak 3 angka. Itu ya kan adalah sekitar 2 jam saya nunggu. Dari jam 11 tuh 2 jam saya nunggu sampai jam setengah 1, jam 1-an. Saking udah pusing saya kan. Ingat kata si adek tuh, pukul A katanya, itu makannya. Itu begitu saya mau pukul begini nih, mau pukul nih, angin kan nggak jadi kan. Saya pukul angin. Begitu saya mau pukul ada ular. Ular. Saya mau pukul lagi, ada lagi kan kelabang 1000 tuh yang kakinya banyak tuh, ya kan, gede banget. Kalau itu namanya apa ya? Ya kelabang 1000 lah kan. Saya kan takut kena kaki kan. Saya tengok begini, takut ngedekat saya. Udah begitu ya kan. Pas begitu saya pukul begini, keluar nggak lu kata gue, mau ngasih nggak lu nomor ya kan, sekali sama saya. Mau ngasih nggak lu nomor sama saya, sama gue lu, gue minta tolong. Pukul lagi sama saya kan, 2 kali. Diam lagi saya kan. 3 kali saya pukul, pukul lagi, sampai 6 kali saya pukul, 6 kali. Di situ saya merinding, angin. Otomatis mata begini kan saya, melihat ke atas, ke kiri, ke kanan, ya kan. Nengok ke bawah, ya kan, ada. Begitu saya nengok sekali lagi kan ke depan begini, ya kan, saking kesal ke depan begini, belum tengok, lihat ke kanan, ke kiri. Begitu ngeliat ke belakang, sampai ngecongkang saya begini kan, kaget, pocong. Itu bayangan putih kayak pocong aja, kayak pocong. Mau lari saya, sampai mau lari saya. Udah begitu, itu mau lari, perasaan kaki saya ada yang narik, kaki saya ada yang narik. Wow, kaget saya, wow. Di situ udah di saya, kelepaslah itu si pacing. Kelepas, udah nekat saya kan. Aduh, mati gua di sini.
mati ini asli apa enggak. Begini saya ngeliat nih, begini nggak ada, melihat masih ada bayangan, masih ada bayangan putih. Ini kali kata saya beneran. Saya kepegang lagi tuh sama saya kan, batang pacing kepegang lagi sama saya. Begini, gemeter saya, nengok ke belakang, takut saya kan, diam aja, saya diam. Begitu saya nengok lagi. Nah, di situ saya pegang pacing tuh ya kan, batang pacing. Saya nengok ke belakang, nengok begini kan. Itu si bayangan putih itu ya kan. Begitu saya pegang batang pacing gitu kan, dia mundur. Oke. Mundur itu. Mundur ya kan. Kok kata saya jauh. Saya mundur lagi, dia maju. Saya maju, dia mundur. Ya kan? Diam saya, dia begini. Ini gimana kata saya? Apa ini orangnya kata saya? Yang dibilang yang namanya pocong kata saya. Ini kali. Saya diam aja begini nih. Waduh kata saya, gimana ini? Gimana nih? Penasaran ya kan? Saya nengok lagi, masih ada. Itu ya kan, begitu apa saya nengok, saya paksa, saya nengok ya kan, itu asli berhadapan. Cuman dia itu mukanya nggak mau berhadapan muka sama saya, bertatapan sama saya, nggak mau berhadapan muka sama saya. Dia ngebelakangin begini nih, belakangin. Saya sambil megang begini kan, lu mau ngasih nggak nomor? Gua minta nomor kata gua minta tolong buat bayar utang kata gua. Tolong sebutin kata gua buat besok malam. Mau 4 angka, mau 3 angka kata gua, mau 2 angka. Lu kasih itu nomor kata gua. Ya, lu sebutin angka berapa kata gua. Lu bilang sama gua. Ya, kalau gua pukul nih makam kata gua pukul lagi lu kata gua nih. Makam ini nih kata gua, rumah lu kata gua. Gua sambit lagi nih. Dia mundur kan, mundur. Jangan jauh lu, gua pukul. Pas hilang tuh, hilang. Wah, saya nengok. Kemana kata saya? Mana ini kata saya? Kok nggak ada? Aduh kata saya. Penasaran ya kan? Penasaran saya. Saya tengok kiri kanan nggak ada. Nggak ada bayangan-bayangan. Mana nih? Saya pukul lagi sampai 12 kali. Begitu ini ada lagi, keluar lagi. Saya nengok, kaget saya kan. Oh ini kali saya. Langsung saya diri kan. Bangun saya. Just, lu mau kasih nggak? Kata gua, nomor kata gua minta nomor, angka kata gua. Lu mau kasih berapa sama gua ya kan? Mau 4 angka, mau 2 angka, apa 3 angka kata gua. Tolong gua buat bayar utang ya kan. Dia cuma jawab ya kan. Cuman saya nggak ngerti bahasa dia itu, kayak orang sumbing. Kayak orang sumbing gimana sih? Kayak orang sumbing. Dia bilangnya itu pocong uak. Dia bilang begitu doang. Pocong uak katanya. Pocong uak. Nah setelah itu ya kan. Apaan kata gue ini? Bilang apaan? Pocong uak ya kan. Kayak orang sumbing itu. Pocong uak katanya. Gitu kan. Pocong uak. Coba lo kata gue yang benar. Ya kan. Saking penasaran ya kan. Saya sambit begini. Shot, saya pukul. Itu nggak kena. Kayak asap. Oke. Tembus ya? Ya, tembus. Nah, disitulah hilang. Ya kan. Baju saya banyak tanah, kotor baju saya. Banyak tanah terus. Pulang saya kan. Jalan. Sangka orang gila saya sama si Amo.
lu kenapa itu baju? Ya kan, pada kotor. Gue udah di makam yang kemarin, kata gue. Asli Mo, kata gue. Itu bukan bohong, kata gue. Itu menyata, gue dengan mata gue, kepala sendiri gue lihat, kata gue. Keluar, kata gue. Jam 3:30 kan. Si Ade yang ngasih tahu, ya kan, sampai keluar dia. Si Ade. Aduh, Dek, kenapa? Bener, Dek, kata gue. Asli gue. Bukan bohong, kata gue. Itu mah dengan mata gue, kepala sendiri gue. Ngeliat, kata gue. Wujud itu mah asli pocong, kata gue. Asli bukan bohong, kata gue. Kayak awan, kata gue, bentuknya. Pocong. Asli itu mah bukan kaleng-kaleng, kata gue. Asli itu mah. Dengan mata gue, kepala sendiri. Lihat. Gue sampai ibarat kata, wah, mau lari gue itu mah. Terus gimana, A? Tapi gue gak lari, kata gue. Gue tetap kata lu, kata gue bilang. Gue harus ngatain, kata gue minta nomor, kata gue. Terus dijawab gak? Dijawab, cuma gue gak ngerti, kata gue. Gue gak ngerti. Gue bilangnya begini. Gue kesini bukan ini apa-apa. Gue mau minta nomor, tolong buat bayar utang, kata gue. Mau 4 angka, 3 angka, 2 angka, gak apa-apa, kata gue. Ya kan. Yang penting gue dikasih nomor, kata gue. Ya kan. Minta nomor buat besok malam keluar. Dia cuma jawab kayak orang sumbing. Emang iya, katanya kayak orang sumbing. Gak jelas suaranya. Lu dijawabnya gimana? Kata gue, pocong uak. Begitu doang. 3 kali sautan tuh, pocong uak. Itu si Amo diem aja kan. Yang bener lu. Sumpah Mo, kata gue. Asli itu mah bukan bohong, kata gue. Asli itu mah nyata gue. Sampai wah gue takut, kata gue. Sampai gue mau lari Mo. Sampai gue kaki gue ditarik. Ditahan. Terus gimana? Itu cuma begitu doang. Dikasihnya gue. Kayak orang sumbing. Jawabannya pocong uak. Di situ. Ya kan. Itu si Amo sama si Ade. Ya kan? Berapa katanya. Dikasihlah sama temennya. Yang suka pasang. Saya lupa namanya. Pasang. Si Dodo katanya malam. Sama yang makam baru. Dia ke sana. Ngimpo. Datangin pocong. Ya kan. Datangin pocong katanya. Cuman dia jawabnya begitu. Ya kan. Dijawabnya kayak orang sumbing. Pocong uak. Itu mah asli. Bukan bohong. Berhubung saya enggak masang. Ya kan. Saya enggak pasang lagi. Ya kan. Itu sama temennya si Amo. Tembus 102 3 angka. Beneran tuh? Beneran itu. 102 tembus itu mah. Dikasih saya sama dia berapa? 1 juta. Dikasih saya 1 juta itu. Nih katanya. Buat nih katanya. Apaan lu? Nih buat beli rokok katanya. Hasil nih. Jangan gua gak pasang gua. Gua tuh nih. Ya asli itu katanya. Ketemu pocong 1 katanya. Dia bilang katanya kayak orang sumbing pocong. Saya pasangin 102. Tembus katanya. 3 angka katanya. Tuh saya kasih 10 pasang 10.000 katanya. Tembus katanya. Tuh kata 1 juta. Di situ lemes badan saya. Kenapa orang lain terus yang dapat? Iya, saya nggak pernah dapat. Sedangkan saya yang turun tangan, ya kan? Tapi kenapa saya nggak pernah dapat gitu kan? Orang lain terus. Nah disitulah saya ya kan kerja lagi saya kan terus. Si Amo nyuruh juga nggak mau, gua males gua. Ngapain kata gua nggak ngerti kata gua. Percuma gua. Kata gua. Begitu juga ritual juga sih. Iya, ya kan. Gua nggak pernah dikasih kata gua. Ya kan. Nggak pernah dikasih gua. Orang lain terus yang dapat mah kata gua. Gua mah nggak pernah dapat. Nah, di situ ya kan. Udah saking pusing saya.
Saya tinggal tuh kampung Tangkil tuh, ya kan. Saya tinggal, loncat lagi saya kan, kerja lagi, ya kan, ke daerah Bogor juga. Pulang saya ke Bogor, ya kan. Pulang saya ke Bogor, ya kan. Adalah sekitar dapat setengah tahun di kampung. Dapat kerjaan lagi ke Cikampek lagi. Balik lagi saya ke situ lagi, ya kan. Nah, di situ, ya kan. Wah, Bahduk, ada lagi nih katanya. Apaan lu Bahduk? Gua dukun, bukan apa? Bukan kata gua. Salut katanya. Wah, berani lu katanya. Gila katanya. Pada nanyain lu katanya. Si Dodi kemana katanya. Gua suruh ini lagi, kata suruh apa? Ngimpo lagi katanya di makam ini katanya. Kata gua, apaan lu? Caduk kata gua. Nah, di situ ya kan. Si Amo berdua itu sama saya sama si Amo. Ya, berdua. Ada yang namanya sumur lama. Kata orang situ, ya kan. Itu setannya itu sebelah mukanya merah, sebelah mukanya hitam. Ya kan, sebelah merah, sebelah hitam. Belang nih ya. Ya, sebelah merah, sebelah hitam. Itu sumur tua di situ. Ya kan. Itu banyak yang ngimpo di situ, ya kan. Yang minta nomor pada lari semua. Males gua, mau. Wow. Itu temen-temen yang di Cikampek di sana. Ibarat kata saya, maaf kata, sehari rokok itu, ya kan. Nggak kurang saya 4 bungkus rokok. Ada yang ngasih, wah, ngerayu sama saya. Ngerayu, ya kan. Suruh itu lagi, ya kan. Suruh ngimpo lagi. Apa nggak mau gua, males gua kata gua. Nah, di situ, ya kan, si Amo, tolonginlah katanya. Gua juga sama bayar utang. Emang masih ada kata gua togel? Masih katanya. Terus gimana? Ada sumur tua katanya. Namanya ada di Gombol katanya. Kampung Gombol katanya. Ayo ke sana lihat dulu. Nah, siang saya main ke sana kan. Main sana. Main sana. Lihat-lihat begini. Mana sumurnya? Itu. Saya lihat ke bawah gitu. Dalam juga tuh sumurnya. Ya kan. Kerekannya kayak karet kan. Terus banyak di sini. Oh, itu di situ di samping-samping sumur itu, ya kan. Banyak apa yang bekas bakaran kemenyan, ya kan. Telur apa segala macam, ya kan. Diam. Pulang kan ke rumah? Pulang saya ke rumah. Ngopi, ngerokok, diam. Ayo dong, Dot katanya. Tolonglah gua katanya, ya kan. Tolong gua. Kemarin aja gua kata gua. Yang nyata kata gua, yang bener-bener datang, ya kan. Nggak pernah dapet gua, orang lain terus yang dapet, ya kan. Bukan gua kata gua, orang lain yang dapet. Gua mah nggak dapet, ya kan. Itu si Amo ibarat kata sampai kita bagi 2 dapatnya. Iya, gua tahu bagi 2, ayo kata gua, ya kan. Saya turun, ya kan, dimodalin sama si Amo. Terakhir kali itu. Terakhir pokoknya saya nggak mau lagi. Saya turun di situ. Ayo, kalau emang bener. Tapi jangan lari, enggak, gua nggak bakalan lari gua. Itu mah asli. Cuman jenisnya nggak keluar. Yang keluar itu apa coba? Timbaan doang. Timbaan air. Maksudnya naik ke atas gitu? Iya. Sendiri. Rek. Gitu kayak orang ngambil air. Saya ngeliatin ya begini nih. Aduh. Takutnya ibarat kata saya begini kan. Begitu ember naik ke atas, ikut kan sama ember. Cek. Diam. Saya begini. Sampai merinding, saya sampai takut kan. Seruk, turun lagi. Sampai 3 kali. 3 kali ada yang narik begini.
krek 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 sampai ceruk lagi, turun lagi gitu, kan masih turun ember kayak yang ngambil air, sampai 3 kali ditungguin kagak lagi, kagak ada, kagak nongol, udahlah nyerah saya kan, pulang saya. Gimana? Dot, mana? Nggak ada, nggak mau keluar. Kata lu bilang katanya sebelah merah, sebelah hitam katanya mukanya. Kagak ada keluar. Tapi asli kata gua. Itu nyata. Bukan bohong, gua nyata itu mah. Itu timbaan, kata gua timbaan air. Itu turun sendiri, naik sendiri kata gua. Ada yang narik begini kayak orang yang ambil air. Yeah. Kata gua 3 kali kata gua, turun naik lagi 3 kali, udah itu doang ya kan. Dia itu sama sekali itu nggak ada nomor, nggak bisa dia ngecaknya, temennya juga nggak bisa ya kan. Cuman dia jagonya apa, dia taunya 3 kali turun 3 kali naik ya kan, 3 kali turun 3 kali naik ya kan. Saking saya emang nggak bisa, nggak dipasang, nggak dapet ya kan. Nah disitulah udah hilang total. Nah saking pusing sama teman, tai lo kata gua ya. Sekarang mah udahlah, kita cari yang real aja lah, nggak usah ibarat kata apa lu harus ngimpol lagi lah, capek kata gua udah ketemu ini itu ya kan. Gua kasih tahu lah, kita cari kerjaan aja, kita bayar utang, kita cicil pelan-pelan ya kan, kita cicil aja pelan-pelan, nggak usah ibarat kata gua pengen sekaligus. Kita cari yang ini aja lah, cari kerjaan, biarpun kata gua ada kerjaan sedikit-sedikit juga kita bayar utang sedikit-sedikit ya kan. Itu doang. Sama saya cuma saya amanat begini doang sama teman-teman. Lu bilangin dah kata gua sama teman-teman ya kan, kalau emang lu ini kata gua carilah kerjaan yang halal kata gua ya kan, nggak usah harus ngimpol lah kata gua. Cuman amanat saya gitu aja sekarang. Udahlah nggak usah lah. Orang itu ada yang berani, ada yang enggak. Ada yang berani, ada lagi yang lebih berani kata gua ya kan. Orang itu nggak semua hebat, ada yang lebih hebat, ada yang jago, ada yang lebih jago, ya kan. Ada yang berani, ada lagi yang lebih kita dari berani. Iya benar. Nah kata gue segini aja lah, kita cari yang real aja lah sekarang mah, usaha, biar kita cicil utang mah, kan. Nggak usah lah kata, nggak usah ibarat kata ke barat ke timur kita harus nyari ini info ini gitu. Cuma amanah saya begitu doang kata saya. Kalau emang benar kita carilah kerja yang halal, ya kan. Kita cari kerja yang halal, nggak usah. Pengalaman gua udah kenyang, mau keramat kayak gimana udah kenyang. Gua udah alamin semua, ya kan. Gua udah alamin semua. Cuman itu kata gua yang nyata tuh. Oke, berarti semua itu udah selesai itu ya, Bang Nodi ya. Iya. Dan ya ketika pada saat ya terakhir gagal itu ya kita kembali yang halal-halal aja iya. Nggak usah melakukan yang benar-benar ya hal yang jalan pintas yang tadi cerita dari Bang Dodi ini ya. Iya. Oke nih, wah nih gila banget nih cerita penuh dengan pembelajaran. Ya walaupun kita benar-benar lagi kelilit utang ya mau nggak mau ya kita harus nyari kerja yang benar-benar nyata aja ya. Betul. Oke Bang Dodi, terima kasih nih sekali lagi nih, sudah mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih ketika terjun di dunia pertogelan. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.